Pemirsa, virus COVID-19 terus bermutasi. Di Indonesia telah terdeteksi subvarian baru CH.1.1 atau Ortrus. Dan ada data hingga 23 Februari 2023 sudah ada 53 orang yang positif terinfeksi oleh varian Ortrus. Perubahan lingkungan dan kemampuan virus bermutasi membuat varian COVID baru bermunculan. Seperti varian Ortrus yang telah terdeteksi di berbagai negara dan menular secara global. Ortrus di Indonesia merupakan transmisi lokal dan bukan lagi berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Subvarian ini disebut-sebut menampilkan mutasi gabungan antara Omicron dan Delta, yang artinya varian ini memiliki sifat dari kedua varian tersebut. Subvarian 1 ini juga disebut lebih kebal terhadap antibodi, baik yang berasal dari infeksi sebelumnya ataupun vaksinasi. Adapun gejala yang timbul dari COVID varian Ortrus ini adalah sakit tenggorokan, pilek, dan batuk. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Diki Budiman selaku peneliti Global Health Security. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang, Kang Diki. Assalamualaikum. Apa kabar, Kang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Bang Andrew. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja berdiskusi tentang varian baru COVID-19 namanya Ortrus ini, Kang. Ini varian jenis apa lagi, Kang? Kalau tidak salah hampir sama seperti yang di Inggris ya. Di akhir tahun lalu ada juga jenis varian ini namanya Ortrus dan sempat membuat lonjakan kasus COVID-19 di Inggris ini meningkatnya sangat signifikan. Tetapi banyak juga yang beranggapan, terutama Kemenkes, bahwa Ortrus yang ada di Indonesia ini adalah varian lokal. Ini apakah betul demikian, Kang? Atau sebetulnya ada juga dari pelaku PPLN yang singgah ke Indonesia dan menyebabkan varian ini bermutasi sehingga ya menjadi varian lokal? Ya, jadi pertama bahwa Omicron ini saat ini menjadi varian yang mendominasi. Data sequencing dunia menunjukkan 100% varian dan subvarian yang bersirkulasi ini ya Omicron dan turunannya. Ini data terakhir ya. Berarti Omicron ini bisa menyisihkan, mengalahkan semua varian lain. Ini ada kabar buruk, ada kabar baiknya. Kabar baiknya dulu ya. Kabar baiknya adalah artinya kita untuk dealing ya menghadapi COVID-19 dan dalam hal ini Omicron dan turunannya, kita bisa lebih fokus ya. Artinya vaksin yang dikembangkan ini jadi nggak usah terlalu pusing-pusing, jadi lebih bisa diadres ya spesifik pada Omicron dan karakter-karakternya. Itu kelebihannya. Kemudian termasuk dalam hal ini obat. Kemudian juga tren dan juga prediksi dari karakter virusnya menjadi lebih bisa kita monitor lebih dalam ya dan pahami. Tapi ada sisi buruknya adalah bahwa di Omicron ini artinya dia bisa menyisihkan yang lain karena berarti dia punya kemampuan dalam menginfeksi lebih efektif, punya kemampuan untuk bertahan ya di dalam tubuh manusia lebih lama atau bermutasinya lebih efektif. Nah ini yang membuat dia survive dibandingkan varian lain. Jadi kalau bicara virus yang bersaing, kalau dia kalah cepat, kalah efektif, ya dia akan tersingkir. Tapi kabar buruk lainnya adalah ternyata subvarian ataupun varian lain selain Omicron ini bukan atau belum benar-benar hilang karena ternyata mereka bergesernya ke hewan. Jadi katakanlah Delta ataupun bahkan Alpha dan Beta itu ada sekarang di mamalia, terutama kalau bicara ini di hewan-hewan yang di negara maju karena kemampuan mereka dalam mendeteksi. Nah ini yang artinya ancaman lainnya adalah bahwa kalau ini tidak dibenahi, tidak dikendalikan, tidak ada program yang khusus untuk kesehatan hewan ini bisa balik ketika misalnya Delta di hewan ini menjadi lebih efektif. Kemudian jawab pertanyaan Bang Andrew tadi bahwa memang dalam perjalanan pandemi ini kita juga sudah melihat bisa saja terjadi adanya atau lahirnya subvarian bahkan varian
itu independen. Artinya di 2-3 tempat berbarengan terjadi. Karena mereka modal ya, mutasinya sudah ada. Misalnya katakanlah BA1, BA2, BA5-nya, BA bahkan 275 sudah ada di Indonesia. Kalau dia misalnya terjadi koinfeksi ya, pada satu orang, ya lahir subvarian yang sama. Nah ini yang bisa terjadi dalam konteks CH1.1 ini di Indonesia. Jadi pengendalian resiko kembali lagi ya perlu ditingkatkan di negara kita. Kalau berbicara mengenai sifatnya, tadi juga Kang Diki sudah menyebutkan ada beberapa sifat yang mirip dengan Omikron ya. Lalu apakah tingkat reproduksinya, tingkat penularannya itu juga hampir sama dengan Omikron ataupun Delta? Karena kita tahu Delta ini tingkat penularannya cepat dan tingkat keparahannya atau dampak buruk yang ditularkan dari Delta ini cukup berat. Kalau Omikron sendiri ini tingkat penularannya begitu pesat ya, begitu masif, tetapi tingkat keparahannya itu tidak begitu berat. Nah ini kan digadang-gadang mereka ini maksudnya adalah Ortus sendiri, adalah mutasi dari kedua belah varian ini. Apakah mereka juga memiliki gen yang sama dari Delta ataupun Omikron? Nah, yang dibawa oleh CH1.1 ya, saya tidak menggunakan nama Ortus ini karena Ortus ini bukan nama resmi, Bang Andrew. Jadi nama yang diberikan, disematkan oleh media dan beberapa ahli yang sebetulnya bukan nama resmi dari WHO. Nah, dan itu kalau merujuk pada nama Yunaninya ini nama monster lah zaman ini. Dan ini khawatirnya menimbulkan juga kepanikan karena sebetulnya ya ada dasarnya juga kenapa dinamakan. Karena saat ini saya sampaikan turunan dari Omikron ini sudah 1000-an. Ini CH1.1 ini salah satunya selain XBB 1.5 sebelumnya. Jadi luar biasa dalam waktu kan awal Januari atau awal 2022 Omikron mulai terdeteksi. Dalam 1 tahun lebih kurang ini dia sudah memiliki subvarian atau turunan sampai 1000-an. Nah ini sampai saran ini ilmuwan pun kebingungan mau namanya karena panjang sekali. Nah yang dibawa dan dimiliki oleh CH1.1 ini memang ada mutasi yang juga ada di Delta. Dan mutasi ini kebetulan memang berkorelasi dengan efektivitas dia dalam menginfeksi, termasuk juga potensi keparahan sebetulnya. Karena Delta itu memang itu yang dikhawatirkannya. Nah, tapi untuk diketahui bukan berarti Omikron dan turunannya saat ini, termasuk CH1.1 ini, bukan atau tidak lebih parah dari Delta. Sebetulnya tidak kalah parah, hanya masalahnya saat ini kita beruntung, jauh lebih beruntung karena modal imunitas. Jadi apalagi kalau sudah divaksin lengkap 3 kali bahkan atau booster terus terinfeksi. Nah itu riset menunjukkan bisa bertahannya 12 bulan dan cukup kuat ya, sangat kuat termasuk menghadapi subvarian yang baru. Nah akan berbeda cerita termasuk angka reproduksinya, dampaknya pada wilayah atau negara yang cakupan vaksinasinya buruk atau masih imunitasnya itu masih rendah karena seperti China kemarin dia baru membuka diri ya. Nah ini yang tentunya membuat bahkan angka reproduksi yang rata-rata untuk Omikron ini rata-rata di antara 3 atau 5 angka reproduksinya. Termasuk CH1.1 juga di antara itu. Tapi kalau menimpa kelompok atau wilayah yang buruk status imunisasinya maka bisa 3 kali lipat. Dalam hal ini untuk CH1.1 bisa sampai 18 misalnya ya. Tapi dalam konteks seperti di China misalnya ketika itu. Nah itulah sebabnya kalau kita melihat di Indonesia sebetulnya ya saya tidak mengatakan udah tenang gitu ya. Ya kita nggak usah panik. Tapi kalau kita bisa menjaga cakupan vaksinasi booster kita, perilaku kita, tetap memakai masker dan lain sebagainya, ya dia akan di angka reproduksi yang kecil ya, akan dampaknya juga relatif kecil gitu. Jadi tapi bukan berarti dia nggak bahaya karena turunan dari subvarian Omikron yang terakhir saat ini itu bukan hanya lebih efektif menginfeksi, lebih cepat membuat orang sakit ya dalam artian terinfeksi, tapi dia juga bisa menerobos ya,
vaksin imunitas. Dan yang paling mengkhawatirkan yang terakhir nih, dia bisa bertahan lebih lama di sel tubuh. Nah ini yang bisa menyebabkan long COVID lebih besar gitu. Baik, jadi itu ya hal-hal yang perlu kita perhatikan. Untuk itu kembali lagi vaksinasi menjadi kunci penting untuk mencegah terjadinya penularan dari varian baru ini. Dan apakah juga protokol kesehatan ini juga perlu kita tingkatkan kembali mengingat ya Presiden Joko Widodo akhir tahun lalu sudah mengendorkan atau boleh mengizinkan kita untuk melepas masker dan PPKM juga sudah dicabut. Lalu bagaimana kita menyikapi hal ini Kang Diki? Tapi ditahan dulu Kang karena kita akan bahas usai jeda. Baik pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Kang Diki masih membahas subvarian baru CH.1.1 atau Ortus yang sudah ada di Indonesia. Kita akan bahas kembali bersama dengan Kang Diki. Kang Diki melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya untuk mencegah penularan varian baru ini di Indonesia memang ya kembali lagi ya harus melakukan vaksinasi kalau bisa sampai booster yang kedua yang sampai saat ini sudah disediakan oleh pemerintah. Dan protokol kesehatan juga harus ditingkatkan kembali ya karena turunan dari Omikron ini banyak sekali seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Diki. Namun di satu sisi ini pemerintah justru membuka pelonggaran-pelonggaran dan PPKM juga sudah dicabut ya. Banyak juga pemerintah yang menjadi role model seharusnya juga bisa menerapkan protokol kesehatan tetapi nyatanya ya di lapangan tidak menerapkan. Ini bagaimana Kang Diki melihat ini? Apakah kita juga sebetulnya harus mempunyai core yang betul-betul mantap begitu, prokes harus tetap diterapkan dimanapun kita berada, Kang Diki? Ya masalahnya saat ini menjawab ini ya, kita ini berada di situasi dunia bahkan ya bukan hanya Indonesia saja yang makin rawan terhadap bencana dalam kaitan wabah penyakit. Jadi bahkan beberapa hari terakhir ini kita dikejutkan dengan adanya outbreak flu burung ya, di negara tetangga kita Kamboja dengan kematian 1 orang dan ini mengisyaratkan lagi bahwa dunia ini makin rentan. Di sisi lain ada Nipah virus, belum lagi monkeypox itu kematiannya terus meningkat ya. Di sisi lain juga Marburg virus pertama kali sebelumnya Marburg virus ini keadaannya outbreak itu memang setidaknya paling cepat 5 tahun sekali. Tapi sekarang udah bukan 5 tahun sekali, bukan 10 tahun sekali, setahun sekali makin rapat gitu. Nah banyak penyakit ini bisa dicegah dengan pola hidup sehat, bersih, dengan memakai masker. Kalau bicara patogen yang ada di udara, itu bukan hanya masalah virus, ada bakteri, belum TBC di Indonesia endemik pada TBC. Kalau bicara itu ya kita harus melindungi dengan masker. Nah ketika kita berada di situasi ramai seperti ini, ya pakai masker gitu. Karena apa? Udara di kota-kota kita itu buruk. Bukan hanya bicara adanya patogen yang menyebabkan penyakit ya patogen, tapi juga bicara polusi misalnya. Nah kemudian bagaimana sudah divaksin, apa perlu masih pakai masker? Ya kita harus bisa mengukur risikonya gitu, yang disebut dengan self risk assessment. Nah itu yang terutama yang harus pertama dilihat adalah ventilasi sirkulasi udara di tempat itu. Mau itu di dalam ruangan, di luar ruangan. Karena luar ruangan juga nggak menjamin kualitas ventilasi udaranya juga bagus. Kalau dia rapat, kemudian daerah itu ya memang misalnya di gang ya dan atau semi permanen dan aliran udaranya buruk. Biasanya kalau bicara aliran udara, karena saya ahli kesehatan lingkungan juga. Kalau di dagu ya, dan ini kita terasa ada semilir angin itu bagus. Tapi kalau kita ini nggak ada sama sekali rasa itu buruk. Pakai masker gitu. Apalagi ke transportasi umum. Nah itu yang akan diuntungkan siapa? Ya kita sendiri. Nah bahwa saat ini memang situasinya jauh lebih baik,
ya pada beberapa tempat ya misalnya Bang Andrew sekarang di ruangan pakai air conditionnya sudah di verifikasi, sirkulasi sudah diperbaiki, bisa, nggak masalah. Atau misalnya ada pertemuan atau konser misalnya. Tapi kita harus ingat bahwa itu kalau sudah kita lakukan risk assessment gitu, penilaian risiko. Nah, kalau kita ragu-ragu, itu sangat baik untuk melakukan proteksi. Karena ingat, saat ini pun ya di masyarakat kita ini masih ada sebagian kelompok masyarakat kita yang masuk kategori rawan, berisiko. Mereka ini adalah sisa-sisa dari kelompok rawan yang sudah meninggalkan kita, sudah wafat. Jadi sebagian besar, mayoritas kelompok rawan di kita ini sudah nggak ada karena sudah wafat. Terlimbas gelombang alfa, beta, dan terutama delta. Gitu. Nah, jadi sekarang ini adalah hasil, ya saya harus sampaikan, ini hasilnya artinya ada evolusi yang sebetulnya memprihatinkan. Karena kita gagal melindungi mereka. Nah, jangan sampai kita juga sekarang gagal lagi. Karena sekalian tadi saya mengingatkan bahwa yang dibawa oleh subvarian terakhir saat ini, mau itu CH11 ataupun XBB misalnya, itu adalah kemampuan dia tetap bisa menginfeksi, bisa membuat parah, bisa menyebabkan meninggal, walaupun berisiko tinggi itu. Baik. Jadi jangan sampai kita kecolongan lagi ya, karena kita sudah banyak kehilangan anggota keluarga dan sudah melewati berbagai varian ya, alpha, beta, delta, XBB, dan lain sebagainya. Nah, terakhir Kang Diki, pemerintah juga sering ya menyebutkan bahwa kita tak lama lagi akan hidup berdampingan dengan COVID-19. Sebetulnya hidup berdampingan seperti apa yang proper, yang tepat, yang cocok direalisasikan di tanah air kita, mengingatkan ya warga plus 62 ini kadang-kadang suka sulit ya untuk diberitahu agar tetap menerapkan protokol kesehatan, harus melakukan imunisasi atau vaksin. Sebetulnya seperti apa? Banyak juga yang mengatakan karena COVID-19 lama-lama nanti ya akan menjadi seperti flu biasa, jadi tidak perlu panik, tidak perlu terlalu khawatir berlebihan. Bagaimana sebetulnya realisasi dari hidup berdampingan dengan COVID-19 yang ingin dicanangkan atau direalisasikan oleh pemerintah? Yang ingin saya ingatkan ya bahwa COVID-19 ini tidak sama atau berbeda dengan flu. Bahkan dalam riset terakhir, dia ditempatkan ya kalau di rankingkan dia antara infeksi HIV dan infeksi flu. Ya, karena apa? Kemampuan COVID ini dalam mengganggu ya, bukan membuat imunodefisiensi, tapi mengganggu imunitas tubuh itu sangat signifikan gitu. Memang tapi dia tidak seperti HIV, tapi dia ketika orang itu berkali-kali terinfeksi COVID, dia akan mudah terinfeksi oleh penyakit lain, oleh virus lain, oleh bakteri, bahkan oleh jamur. Kita ingat jamur hitam di India, kita ingat hepatitis, belum lagi bicara dampak lainnya. Kemudian kenapa lebih parah dari flu juga? Karena flu itu tidak menyebabkan stroke, tidak menyebabkan misalnya meningkat diabetes, meningkat hipertensi, meningkat gangguan jantung. Sekarang angka saya sampaikan di Eropa dan termasuk di Australia, dalam 2 bulan pertama tahun 2023, kematian akibat dan yang diakibatkan langsung tidak langsung oleh COVID itu jauh lebih tinggi dari kematian setahun 2022, selama sepanjang tahun 2022. Nah, ini karena negara maju itu menghitung benar gitu. Nah, ini yang harus disadari oleh semua masyarakat bahwa hidup berdampingan dengan COVID itu nggak bagus sebetulnya, berisiko. Bahkan saya ingatkan, ini kita masuk endemik. Endemik itu bukan tunda keberhasilan. Endemik itu bahkan membuat PR-nya itu masih jadi panjang gitu. Nah, masalahnya adalah kecenderungannya fase dari transisi fase akut ke fase kronik dari COVID-19 ini bisa puluhan tahun. Saya sampaikan bisa puluhan tahun. Gitu. Jadi itulah sebabnya perlu peran kita semua, termasuk apalagi pemerintah, untuk konsisten melakukan perbaikan sistem kesehatan dan perubahan perilaku. Karena
yang kita hadapi ini udah bukan COVID lagi. Maksudnya musuhnya ini udah ngantri banyak ya. Belum mampu, belum macam-macam gitu. Jadi kita perlu belajar dengan lebih baik. Baik. Jadi melakukan perbaikan sistem kesehatan, kemudian pengendalian resiko dengan menerapkan protokol kesehatan, vaksinasi, dan juga PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat ini juga penting agar kita bisa bersama-sama bersatu padu menekan penyebaran COVID-19 dengan varian mutasi yang begitu banyak. Terima kasih Kang Diki telah berbagi informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Kang Diki. Salam sehat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Melalui program Bangkit Pulihkan Cianjur, Daai TV bersama sahabat Daai dan mitra sponsor menyalurkan bantuan bagi korban gempa Cianjur. Informasinya usai jeda tetap di Halo Indonesia.